Halo bro, balik lagi ketemu dengan kita di obrolan malam. Oke nih, jadi kali ini malam ini obrolan malam kita rada beda guys. Sekarang Betul banget. kita mau bahas apa? Kita mau bahas berita yang lagi heboh di dunia, menggemparkan dunia. Ah ya, jadi menggemparkannya udah dunia guys, bukan di Indonesia lagi. Bukan karena ini Indonesia masuknya udah lingkup dunia. Lingkup dunia. Nah, beritanya apa? Jadi beritanya itu tentang apa? Tulisannya sih Hagia Sophia. Dibacanya apa ya? Hagia Sophia. Hagia Sophia nggak apa-apa lah. Coba tolong dibenerin ya. Jadi kita malam ini mau bahas Hagia Sophia guys. Hagia Sophia. Apa sih yang sedang diberitakan tentang Hagia Sophia ini kan menuai banyak kontroversi dan diberitakan di seluruh dunia guys. Banyak banget kontroversinya. Nah, kita sekarang mau bahas. Jadi yang dibahas di berita-berita itu Hagia Sophia itu resmi dialihkan fungsinya menjadi tempat ibadah umat muslim guys pada 10 Juli kemarin. Betul. 10 Juli 2020 Ya. gitu. Jadi dialihkan fungsinya kembali menjadi masjid. Nah, dialihkan fungsinya kembali menjadi masjid. Kembali loh. Kembali berarti dulu pernah masjid. Nah, dapat tuh ceritanya tuh gimana Gitu. tuh. Nah, kita mungkin lihat berbagai tanggapan dulu ya. Ya, Berbagai benar. Kenapa sih bisa sampai Apa aja heboh kontroversinya? ya? Kenapa bisa sampai heboh? Apa aja kontroversinya? Kita lihat. Jadi Hagia Sophia ini setelah diubah menjadi masjid itu menuai banyak kontroversi, makanya heboh. Nah, salah satunya ada beberapa tanggapan dari negara-negara lain. Benar banget. Jadi nggak cuma Turki. Nah, iya, Hagia Sophia itu adanya di Turki, guys. Lupa ya. Adanya di Turki. Nah, ini menurut politisi CHP, ya, Istana Topkapi harus tetap dilestarikan sebagai museum. Hagia Sophia harus tetap dilestarikan sebagai museum. Bahkan Masjid Sultan Ahmed juga seharusnya dijadikan museum karena itu semua merupakan warisan umum umat manusia saat ini. Ya. Politisi CHP itu oposisi dari pemerintah sekarang. Oh ya, bro. oposisi dari pemerintahan di Turki. Di Turki yang sekarang. Ya, bukan Jadi- di sini ya. Bukan di sini. Jadi di Turki nggak serta-merta semuanya setuju. Makanya ada oposisi yang mengatakan seperti itu, guys. Betul banget. Terus lagi nih. Yunani itu. Yunani ya. Ya. Yunani. Oh nih, dari Perdana Menterinya Yunani. Perdana Menterinya Apa tuh namanya maksudnya? Kyriakos. Itulah Ya, Mitsotakis. susah pokoknya Susah susah namanya. disebutin. Yunani mengecam keputusan Turki untuk mengkonversi Hagia Sophia menjadi masjid. Keputusan ini telah menghina, jadi dianggap menghina nih sama Perdana Menteri Yunani. Menghina mereka semua yang telah mengakui monumen ini sebagai situs warisan dunia. Nah, kenapa namanya sebagai situs warisan dunia? Ya karena Hagia Sophia ini salah satu termasuk sebagai situs warisan dunia yang sudah ditetapkan di UNESCO. Iya benar. Nanti kita bahas sejarahnya ya, guys ya. Nah, Makanya ada itu juga tuh, ada tanggapan dari UNESCO juga tuh. ya dari UNESCO. Oh, ini ada dari jubir pemerintah Yunani juga nih. Oh, ada. Jadi hal itu dikecam oleh komunitas internasional, bukan hanya oleh kami, tetapi juga oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Jadi ini bukan hanya urusan orang-orang Yunani dan Kristen secara umum, ini terkait penghinaan terhadap monumen warisan kebudayaan dunia. Gitu guys, itu tanggapannya dari jubir pemerintahan Yunani. Pemerintahan Yunani ya. Ya. Dari UNESCO-nya sendiri juga ini ada tanggapan juga. Nah, apa tuh kalau dari UNESCO? UNESCO meminta kepada otoritas Turki untuk membuka dialog secepatnya nih. Jadi diskusi dialog dulu nih untuk menghindari mundurnya nilai universal dari warisan yang berharga ini, yang kelestariannya akan direview oleh Komite Warisan Dunia pada suatu saat. Jadi intinya di sini UNESCO juga kurang setuju. Ya, jadi banyak pihak-pihak yang malah kurang setuju guys. Banyak banget. Ini ada lagi dari Rusia nih, dari Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Rusia. Wah, siapa Jadi, namanya itu?
wah susah namanya. Vladimir ya itulah. Oke. Ya, jadi tanggapannya begini, mengubah menjadi masjid tidak akan berdampak apa-apa terhadap negara-negara muslim. Itu tidak menyatukan bangsa-bangsa, melainkan akan membuat saling bertikai satu dengan yang lainnya. Itu dari Rusia. Ya, ini juga ada dari perwakilan Uni Eropa. Uni Eropa tuh. Dan gampang nih namanya. Josep Borrell. Josep, ini gampang namanya, guys. Borrell itu vokalis Peter Pan. Serius ya? Boril itu. Nah, keputusan Dewan Negara Turki untuk membatalkan salah satu keputusan penting Turki di era modern dan keputusan Presiden Erdogan untuk menempatkan monumen Hagia Sophia di bawah manajemen Direktorat Jurusan Keagamaan sangat disesalkan. Tanggapannya seperti itu. Nah, ini ada lagi nih tanggapan yang paling kontroversial gitu ya dari negara Amerika Serikat sendiri, teman-teman. Ya, jadi mereka beranggapan bahwa kami kecewa atas keputusan yang diambil oleh pemerintah Turki terkait perubahan status Hagia Sophia. Itu, guys. Jadi Hagia Sophia ini sebelum ditetapkan jadi masjid, sebelumnya adalah museum. Nah, mungkin sejarahnya gimana tuh kalau sejarahnya? Sejarahnya ya. Kita bahas nih sejarahnya, teman-teman. Nah, jadi kenapa sih bisa kontroversi? Kenapa bisa banyak yang kecaman? Kita lihat dulu sejarahnya. Gimana sih sebenarnya awalnya Hagia Sophia itu? Hagia Sophia itu apa gitu kan? Jadi Hagia Sophia berarti termasuk pertama ya sebuah bangunan intinya ya. Bangunan. Iya, maksudnya sebuah bangunan. Yang dikontroversi ini itu sebuah bangunan. Cuma fungsinya dulunya sebagai ini tempat beribadah umat Kristen Ortodok Yunani. Jadi pembangunannya itu didirikan tahun 537 Masehi sampai 1453 Masehi. Cukup lama ya guys. Lama banget. Cukup lama. Bangunan ini merupakan katedral Ortodok. Ya pokoknya itulah. Intinya bangunan pertama adalah bangunan sebagai gereja katedral. Terus bangunan ini menjadi masjid mulai di tahun 1453. Nah, berarti setelah menjadi gereja katedral itu dialihfungsikan menjadi masjid pertama kalinya tahun 1453 sampai 1931. Berarti setelah 1931 berubah lagi. Ya, berubah lagi kayaknya nih. Berubah lagi ternyata ya, teman-teman. Menjadi museum. Nah, itu setelah 1931 fungsinya berubah menjadi museum. Tapi kita ceritain dulu sedikit ya. Kenapa waktu itu dari katedral menjadi masjid di tahun 1453 sampai 1931 ya. Jadi waktu itu kan kenapa tuh? Pemimpin dari Turki Utsmani, ya, Muhammad pemimpin Al-Fatih, yang dulu. Muhammad Al-Fatih itu pasti teman-teman tahu lah ya kalau cerita-ceritanya. Muhammad Al-Fatih itu berhasil mengambil alih kota Istanbul itu. Istanbul berhasil diambil alih. Iya. Jadi waktu itu keputusannya kalau misal dari Muhammad Al-Fatih sendiri memutuskan untuk boleh kalau misal emang mau dijadikan sebagai museum, masjid. Masjid. Baru ketika tumbang kekuasaan Muhammad Al-Fatih, Turki Utsmani maksudnya, digantikan dengan sistem republik dan waktu itu presidennya adalah Mustafa Kemal Atatürk. Ya. Nah, baru di situ dia dijadikan sebagai museum gitu guys. Jadi ya dialihkan fungsinya jadi museum. Terus di situ kita juga nih ya, informasi buat teman-teman semua. Ini perancangnya juga sebenarnya banyak dari orang Yunani. Namanya susah teman-teman. Isidore. Ya teman-teman bisa searching sendiri mungkin ya. Bisa teman-teman buka di Wikipedia atau di mana. Bisa juga teman-teman cek sejarahnya. Cek juga koreksi kita kalau misalnya ada kesalahan teman-teman. Terus apalagi nih? Itu sih intinya dari perjalanannya.
kenapa bisa ya sedikit aja ya kita bahas Iya. ya. Kalau panjang banget, Kalau panjang ntar sampai sampai subuh. berjam-jam. Ini ntar kayak kuliah jadinya. Kayak kuliah kita Kayak kuliah. jadi benar. Kalau terlalu panjang. Intinya gitu, akhirnya jadi museum, terus akhirnya setelah kekuasaan Mustafa Kemal Atatürk sudah tidak ada kan, sekarang digantikan oleh Recep Tayyip Erdogan. Nah baru di situ ada proses-prosesnya untuk menjadi sebuah masjid lagi Gitu teman-teman. Ya, jadi ini ada info lagi nih, pengubahan dilakukan oleh Mustafa Kemal Atatürk Nah, ya iya, tadi benar. Jadi atas permintaan pendiri Institut Byzantium Thomas Wedmore Ya, yang jadi- bersahabat dekat dengan Mustafa. Benar, jadi dulu ternyata dibikin museum juga atas permintaan orang Amerika bro. Orang Amerika ternyata. Iya, itu namanya tadi Thomas Wedmore tadi. Jadi Thomas Wedmore ini sahabat dekatnya. Oh gitu. Terus, Apa nih? Jadi pada tahun 2013. nah tadi kan yang dia Ya. cerita itu Jadi 2013 sejumlah politisi pro pemerintah dari kalangan Islamis meminta Hagia menjadi masjid kembali. betul. Jadi pada tanggal 1 Juli 2016 itu azan kembali dikumandangkan di Hagia Sophia. Untuk pertama kalinya setelah 85 tahun Itu lamanya. setelah 85 tahun lamanya. Dan pada Ramadan tahun 2017 teman-teman, ini pertama kalinya juga menyelenggarakan malam Lailatul Qadar Di Hagia Sophia. di Hagia Sophia. Nah, pada tanggal 31 Maret, Presiden Turki Erdogan membaca Quran surat Al-Baqarah Di Hagia Sophia. di Hagia Sophia. Dan pada 2019 Presiden Erdogan ini berjanji mengubah Hagia menjadi masjid. Dan sekarang 10 Juli 2020 resmi diubah dan dialih fungsikan menjadi masjid, teman-teman. ya, jadi itu juga berdasarkan ketetapan pengadilan di sana, bro. Ya, Jadi ketetapan pengadilan di sana menyatakan bahwa keputusan presiden yang dulu Mustafa Kemal Atatürk tadi mengubah menjadi masjid menjadi museum itu ilegal. ilegal. Maka akhirnya sekarang untuk menjadi masjid dilegalkan. Dilegalkan. Ya benar teman-teman. Ya jadi ini untuk bagi kita yang umat muslim mungkin ini adalah berita baik ya, Berita baik. dan berita yang menyenangkan gitulah. Tapi ya di sisi lain juga nggak cuma dari pihak muslim aja, ternyata banyak juga yang nggak setuju gara-gara fungsinya diubah dari museum menjadi masjid. Itu. Tapi kalau misal teman-teman telaah lagi ke belakang, ya kita jadi tahu Hagia Sophia itu dulunya apa, kenapa prosesnya seperti itu. Jadi teman-teman bisa beropini sesuai fakta dan data nantinya gitu loh maksudnya. Artinya Iya, teman-teman betul. nanti mungkin teman-teman sendiri ada yang beranggapan, waduh gua nggak setuju. Nah, tapi nggak setuju kenapa dulu nih? Teman-teman bisa cek nanti di Ntar kalau teman-teman punya pendapat lain atau opini lain bisa komentar di bawah. ini sih seperti itu. Oke. Kalau tanggapan lu gimana dulu nih? Kalau tanggapan aku jadi gini guys, menurut aku secara aku pribadi ya sebagai seorang muslim, mungkin ini adalah benar-benar kabar berita baik dan kabar berita bahagia dan menyenangkan gitu loh. Karena yang tadinya museum bisa dialihfungsikan menjadi masjid lagi dan umat Islam bisa beribadah di sana. Dan juga nih teman-teman, dulu kan museum juga dibuka untuk umum. Nah sekarang masjid ini juga sama Presiden Erdogan luar biasanya dibuka untuk umum juga teman-teman. Gitu. Nah, gua nambahin ya. Ya. Kalau dulu kan pas zamannya museum ada tiket. Oh ada tiket. Bayar. Oh ya benar. Jadi dulu ada tiket, walaupun untuk umum juga tetap bayar. Kalau sekarang ini dialihfungsikan jadi masjid jadi free, tapi tetap untuk umum teman-teman. Benar. Gitu. Benar banget. Itu Kalau pendapat lu gimana? Kalau gua nih ya, kalau gua jujur tadi pagi gua baru dengar nih beritanya. Tadi pagi ya benar. Karena ini juga baru mencuat hari ini teman-teman. Tadi pagi gua dengar, gua baca, nah, seneng dan juga bangga. Ini luar biasanya seorang presiden bisa menetapkan suatu keputusan di tengah-tengah kontroversi dunia loh. Tengah pandemi juga. Tengah pandemi.
bukan kontroversi negaranya dia tapi kontroversi dunia Iya. gitu. Artinya banyak kecaman Sama. kecaman dari dunia. Jadi bukan cuma dari lingkup negaranya sendiri, tapi dia berani mengambil keputusan dari tekanan dari dunia. Jadi tekanan dari luar tetap ada, Tapi dia berani memutuskan. teman-teman. Karena Nah, itu memperjuangkan umat muslim juga. umat muslim. Nah, bagi Gitu. gua itu satu yang membanggakan, menyenangkan, terlepas dari segala kontroversi. Nah, Dan gitu. kita kalau mau melihat sesuatu juga tetap harus kita lihat dari sejarahnya, bro. Itu teman-teman ya. Jadi kalau dari kita paling kita sangat bahagia dan sangat bangga. Cuma ya sangat disesalkan itu juga karena banyak kecaman-kecaman di tempat lain gitu. Oke, mungkin segini aja ya. Ya, segini aja. Gimana pendapat Ya, teman-teman gimana semua teman-teman? tentang perubahan Hagia Sophia? Ya, silakan komen di bawah. Oke. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, and share. Kalau suka channelnya jangan lupa subscribe. Oke. Sampai jumpa, ketemu malam selanjutnya. Bye bye.